Saya kasih peringatan di awal buat kalian yang cari banget spek atau kaum mendang-mending, gak usah nonton video ini. Karena ya Oppo A52 ini tuh bukan diperuntukkan buat kalian yang penggila spek. Kalau kalian penggila spek, karena ini termasuk keluarga BBK Electronics, kalian bisa lirik aja keluarga Realme di kisaran harga yang sebanding dengan Oppo A52 ini. Dan Oppo A52 ini cukup menarik buat saya. Yang pertama itu bagus tapi kurang kokoh. Masalah fisik saya cukup suka ya, apalagi dibandingkan Oppo A5 2020. Tanpa megang saya udah suka desainnya. Kalau unik mungkin enggak, karena ya yang lain juga adalah yang model kayak gini. Tapi well done. Kalau udah megang kerasa nyaman, sama kayak Realme 6. Bagian framenya tuh dibuat matte walau berbahan plastik, jadi gak bikin licin di tangan. Bagian belakangnya juga warna putihnya saya suka, gak lebay atau misalkan norak. Dikasih gradasi warna hijau pastel yang cukup apik. Nah, tapi ini nih ada kurangnya. Di bagian belakangnya tuh it's okay lah plastik, tapi ada gap yang kerasa banget antara back cover dan mesinnya. Tapi harusnya Oppo bisa lebih baik dalam ngedesainnya karena biar si gapnya lebih tipis. Karena yang lain juga ada yang berbahan plastik tapi gapnya minim. Dan ini kerasa banget ya, tapi untungnya overall tetap suka. Oppo itu ngedesain tampilan dan feel-nya untuk penggunaan biar enak dalam berlama-lama buat sosmed, hiburan, dan kegiatan lainnya. Tapi bukan buat gaming. Yap, yang kedua itu adalah ponsel ini bukan buat gaming. Tentu aja saya suka dengan Snapdragon seri 600, tapi bukan buat gaming pastinya. Dengan RAM 6GB dan penyimpanan tipe UFS 2.1 dengan kapasitas 128GB, emang buat game agak berat kayak PUBG atau COD bisa dihandle agak baik. Tapi tentunya jangan berharap settingan grafis yang lebih tinggi. Cukup enak tapi frame dropnya lebih terasa dibandingkan ponsel dengan seri Snapdragon 700-an. Jadi singkat aja, kalau misalkan kalian suka keluarga Oppo, keluarga BBK Electronics, dan punya budget 3 jutaan, kalian cukup berpindah ke Realme 6 aja, karena itu lebih enak buat game. Yang ketiga adalah Sosialita. Snapdragon seri 665 ini dan dukungan lainnya di ponsel itu lebih diperuntukkan buat kalian yang sering melakukan hal apapun di ponsel, mulai dari kerjaan, sosial, sampai hiburan. Buat buka sosmed atau banyak aplikasi gak ada masalah, apalagi sekarang layarnya udah 1080p, gak ada HD kayak pendahulunya, jadi lebih enak dilihatnya. Pertama, Snapdragon 665 yang diperuntukkan untuk prefer ke manage daya dengan baik ini tuh wajib banget ya disatukan dengan baterai Oppo 5000 mAh. Kalian bisa pakai ponsel ini seharian penuh. Kalau habis pun bisa di-charge dengan charger 18 watt. Saya cas 14% ke 94% tuh makan waktu kisaran 2 jaman. Lalu buat hiburan juga ponsel ini udah dibekali dengan dual speaker stereo yang benar-benar bagus di harganya. Jarang banget kan ponsel mid-end dibekali dengan speaker stereo. Jadi di sini tuh udah jelas banget Oppo pengen manjain user selain dari gamer. Tapi sayangnya emang belum dioptimasi di softwarenya. Emang kalau OS 7.1 di sini tuh udah lengkap banget ya, mulai dari kustomisasi, penampilan, fitur, dan keamanannya kayak kunci aplikasi dan lainnya ada. Pokoknya fitur software jangan dipertanyakan. Emang kayak fitur tapi optimasinya tuh kurang. Katakanlah yang mungkin kata orang lain sepele, yaitu adalah tampilan hurufnya. Emang layarnya ini udah 1080p ya, tapi setiap huruf di ponsel ini tuh kayak kasar banget ya di setiap sisinya. Kayak apa adanya gitu. Mungkin icon-iconnya emang udah soft dan warnanya nggak mencolok gitu, apik ya. Nah, tapi tetap saya ngerasa Oppo tuh perlu optimasi softwarenya di bagian user interface, terutama hurufnya. Lalu ada di masalah optimasi performa dan sensitivitas layarnya. Emang nggak ada kendala kok ya kayak tampilan hurufnya. Cuma saya yakin seharusnya dengan spesifikasi yang diberikan ini, masalah performa sehari-hari dan sensitivitas layar bisa lebih optimal. Yang terakhir adalah kameranya yang kurang. Bukan kurang jumlah lensanya ya, tapi kurang bagus aja kualitasnya, sama kayak pendahulunya. Kalau kondisi optimal tuh emang bagus ya sekilas, tapi HDR-nya tuh kurang ya, walaupun warnanya udah dapat. Detailnya tuh bisa dikatakan cukup aja, nggak bagus banget, jelek juga nggak. Standar lah, apalagi di sektor low light-nya. Sebenarnya nggak bisa banyak protes karena Oppo maksa banget kita. Kalau kalian udah nyaman sama segala hal di Oppo A52 ini, dan pengen kameranya yang lebih bagus, beli Oppo A92. Ya, Oppo A92 yang diiklanin di mana-mana dibandingkan ponsel ini. Tapi ya, untungnya bisa diakalin kameranya pakai Gcam. Yap, ponsel itu udah ngedukung kamera 2API dan bisa diinstal Gcam dengan mudah. Saya taruh linknya di deskripsi buat kalian yang mau install Gcam yang saya pakai ya. Pakai Gcam ini tuh HDR-nya lebih tajam, detailnya juga lebih oke. Termasuk low light-nya bisa di-handle. Kalian bisa lihat perbandingannya lah.
Tapi tentunya pakai Gcam ini tuh gak bisa pakai lensa wide atau makro. Jadi ribet aja ya, kalian harus pakai aplikasi kamera aslinya kalau pengen lagi pakai lensa wide. Emang kadang aplikasi kameranya aslinya lebih bagus dibandingkan Gcam, tapi seringnya Gcam lebih bagus. Dan masalah kamera, depannya tentu Oppo gak mau kompromi. Pada depan yang saya coba dengan filter kecantikannya yang dinonaktifkan ini bisa bekerja dengan baik. Hasilnya bagus walaupun cuma 8 megapiksel. Dan urusan kamera depan ini lebih bagus tanpa Gcam ya. Videonya cukup bagus ya, saya cukup suka, walaupun nggak pakai banget, kestabilannya emang kurang, tapi udah cocok di harganya. Apalagi dia bisa ngerekam sampai 4K walaupun nggak ada 60 fps. Ini perekamannya cuma mentok di 4K ya, dan 1080p dan semuanya itu 30 fps. Yang ini 1080p, kalian bisa lihat hasilnya emang ya cukup stabil lah ya, walaupun nggak ada embel-embel ultra steady dan semacamnya. Kalau misalnya warna langitnya juga oke, nggak lebay, warna daunnya juga bagus, tapi pas digeser sini kayak ada jeda gitu ya. Jadi saya geser kiri, dia baru kiri, kanan dia baru kanan. Dan misalkan masalah fokusnya lumayan cukup ya, lumayan cakep, lumayan cepet. Walaupun pas pindah fokus lagi, pas agak jauh agak ada jeda ya. Ini hasil kamera depan. Kalau misalkan backlight bisa cukup nengenin depannya lebih jelas ya. Kadang yang depannya itu jadi gelap, tapi ini enggak gitu. Dan detailnya cukup bagus ya, cukup baik. Dan kalau misalkan kita diajak jalan cukup stabil ya. Oke, kalau diajak jalan cukup stabil ya, kestabilannya walaupun nggak banget sih, nggak banget stabil, nggak stabil banget gitu. Tapi overall oke sih, saya suka. Jadi kamera depan Oppo ya no compromise. So, menurut saya Oppo A52 ini tuh worth it banget buat kalian yang lagi cari ponsel dengan berbagai fitur lengkap, baterai awet, dan dikemas baik luar dalam. Lalu masalah kamera bisa dihandle ya dengan Gcam. Pokoknya saya gak mau ngorbanin nambah beberapa rupiah lagi buat Oppo A92. Semua spesifikasinya tuh sama, cuman beda di resolusi kamera dan RAM-nya nambah 2 GB. Tapi buat saya RAM 6 GB di ponsel ini tuh cukup banget. Kayak gitu saja review Oppo A52 kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan apapun itu, kalian bisa tulis di komen di bawah, dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.